Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Excision yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Pauline. Pauline adalah gadis yang memiliki masalah gangguan kepribadian dan delusi yang berat. Sejak lama, Pauline ingin menjadi ahli bedah, maka dari itu dia sering berdelusi menjadi seorang dokter bedah. Pauline tinggal dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari ibunya bernama Phyllis, ayahnya yang bernama Bob, dan juga adik kesayangannya yang bernama Grace. Keluarga mereka terlihat seperti keluarga normal pada umumnya. Phyllis memiliki kepribadian yang suka mengendalikan orang dan sangat taat pada Tuhan. Lalu suaminya yaitu Bob merupakan orang yang selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Phyllis. Kemudian anak mereka yaitu Grace adalah gadis ria yang memiliki penyakit paru-paru yang langka. Setiap minggunya, Phyllis dan Bob harus mengantarkan Grace ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Uang mereka pun habis digunakan untuk pengobatan Grace. Maka dari itu mereka tidak punya uang untuk membiayai Pauline pergi ke psikiater. Sebagai alternatifnya, setiap minggu Phyllis akan mengantar Pauline ke gereja untuk berkonsultasi dengan pastor. Phyllis sangat berharap keadaan mental Pauline akan membaik jika dia dekat dengan Tuhan. Namun tampaknya hal itu tidak berpengaruh pada gangguan mental Pauline. Di sekolahnya, Pauline adalah murid yang suka membuat masalah. Para guru dan siswa pun banyak yang tidak suka dengan Pauline. Oleh karena itu, Pauline tidak memiliki seorang pun teman. Sepulang sekolah, Phyllis langsung mengantarkan Pauline ke gereja untuk berkonsultasi dengan pastor. Tapi di sana, Pauline malah berbicara kasar pada pastor tersebut. Pauline memang tumbuh di keluarga yang taat pada agama. Namun bagi Pauline, dirinya tidak percaya pada Tuhan. Meskipun begitu, Pauline selalu rajin untuk berdoa. Ini terlihat ketika di malam hari, Pauline mulai berdoa pada Tuhan. Dia meminta maaf pada Tuhan karena dia ingin melakukan mantap-mantap sebelum menikah. Meskipun tahu jika hal itu adalah dosa, Pauline tetap ingin melakukannya. Keesokan harinya, Pauline tidak mau mengerjakan tes yang diberikan oleh gurunya. Akibatnya, gurunya itu langsung memarahi Pauline dan memaksanya untuk mengerjakan tes. Setelah kelasnya selesai, Pauline melihat ibunya berada di sekolah. Ibunya berniat untuk mendaftarkan Pauline ke acara dansa cotillion. Acara itu merupakan acara dansa formal yang biasa dilakukan untuk mencari pasangan. Di acara itu, para pesertanya akan berdansa dengan lawan jenis. Phyllis telah mendaftarkan Pauline dan Grace dalam acara itu. Dia berharap dengan mengikuti acara dansa itu, Pauline bisa bersikap selayaknya wanita normal. Akan tetapi, Pauline merasa terlalu tua untuk ikut acara tersebut. Ia pun sangat marah pada ibunya yang mendaftarkannya ke acara itu tanpa meminta persetujuan dari Pauline. Di malam harinya, Pauline bermimpi tentang memutilasi tubuh manusia. Hampir setiap hari, Pauline selalu bermimpi tentang hal tersebut. Lama-kelamaan, Pauline sangat terobsesi dengan darah. Kemudian dia pun menemui teman sekolahnya yang bernama Adam. Secara terang-terangan dia mengajak Adam untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Adam pun merasa sangat terkejut mendengar perkataan dari Pauline. Lalu Pauline pun langsung memberikan nomornya pada Adam dan berharap Adam mau menelponnya. Kemudian Pauline bercerita pada Grace mengenai rencananya yang ingin melakukan hal begituan dengan Adam. Pauline menyatakan bahwa dia ingin mantap-mantap saat sedang datang matahari. Selain karena dia terobsesi dengan darah, Pauline juga tidak mau hamil. Lalu Pauline nekat menindih hidungnya sendiri agar dia terlihat lebih cantik. Tapi ketika sarapan berlangsung, Phyllis yang melihat tindik di wajah Pauline menjadi marah dan meminta Pauline untuk melepas tindiknya tersebut. Dengan terpaksa, Pauline pun melepaskan tindiknya. Saat sedang bermain bersama Grace, Pauline melihat seorang gadis bernama Kimberly yang sedang bermain lompat tali di seberang rumahnya. Pauline pun ingin mencoba bermain lompat tali juga. Dia mengajak Kimberly untuk bermain lompat tali bersamanya. Namun Kimberly menolak ajakan Pauline sambil mengejek Pauline dari kejauhan. Melihat hal itu, Grace pun menjadi kesal pada Kimberly dan segera mengajak Pauline masuk ke dalam rumah. Saat Pauline sedang melihat peralatan bedah di internet, Adam menelpon Pauline untuk mengajaknya mantap-mantap. Meskipun Adam sudah punya pacar bernama Natalie, Adam tetap ingin melakukan mantap-mantap dengan Pauline. Who is this? It's Adam from school. It's late, Adam. What is it? Kemudian Pauline mengajak Adam untuk bertemu di hari Senin. Tanpa diketahui Adam, Pauline berencana untuk melakukan mantap-mantap saat sedang datang matahari. Sehari sebelum bertemu Adam, Pauline diam-diam menonton film begituan untuk melihat bagaimana cara mantap-mantap yang benar.
Di pagi harinya, Pauline mulai beralasan dengan meminta izin pada Phyllis untuk pergi kerja kelompok bersama Adam. Meskipun itu hanya alasan Pauline, Phyllis merasa senang mengetahui jika Pauline memiliki teman laki-laki. Phyllis pun langsung mendandani Pauline agar dia terlihat cantik. Setelah itu, Adam datang menjemput Pauline. Lalu mereka pun segera pergi ke sebuah penginapan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung melakukan mantap-mantap. Adam dan Pauline sangat-sangat menikmati dengan aksi yang mereka lakukan. Hingga pada akhirnya Adam sadar jika Pauline sedang dalam keadaan datang matahari. Hal itu pun membuat Adam menjadi sangat jijik. Setelah melakukan mantap-mantap, Adam menjadi sangat membenci Pauline. Namun tidak dengan Pauline yang terlihat sangat senang karena Adam mau memenuhi fantasinya. Setelah itu, Pauline merasa khawatir jika dirinya memiliki penyakit menular setelah adegan yang ia lakukan bersama Adam. Di tengah pelajaran sekolah, Pauline pun mengecek DNA-nya sendiri dengan alat seadanya di laboratorium. Sepulang sekolah, Pauline mendatangi Adam yang sedang bersama dengan pacarnya. Secara tak langsung, Pauline memberitahu pacar Adam yaitu Natalie jika dia telah melakukan mantap-mantap dengan Adam. Akibatnya, Natalie pun mengakhiri hubungannya dengan Adam. Setelah itu, Natalie dan temannya yang bernama Abigail melabrak Pauline. Karena Natalie sangat kesal pada Pauline, dia pun langsung menghina Pauline. So I dumped him. He's all yours. Saat di rumah, Pauline menyadari jika dirinya terkena penyakit herpes. Dia ingat jika dulu ayahnya memiliki herpes di bibir, namun ketika Pauline tenggelam di kolam renang, dia malah memberinya nafas buatan dari mulut ke mulut. Pauline sangat yakin jika herpes itu tertular dari ayahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Pauline berencana untuk membalas apa yang dilakukan Abigail dan Natalie padanya kemarin. Tapi karena tidak ada Natalie di sana, dia pun hanya bisa mengerjai Abigail. Dengan sengaja, Pauline membuat dirinya mengalami keracunan makanan. Saat dia muntah, Pauline dengan sengaja memuntahkan semua makanan di perutnya ke tubuh dari Abigail. Hal itu pun membuat Phyllis harus dipanggil ke sekolah akibat perilaku buruk dari Pauline. Alasan lain mengapa Pauline melakukan hal itu karena dia tidak ingin menghadiri acara dansa cotillion. Namun hal itu tidak berpengaruh pada keputusan Phyllis karena dia tetap memaksa Pauline untuk ikut ke acara dansa cotillion. Saat acara berlangsung, Phyllis mencintai Grace yang berciuman dengan seorang anak laki-laki. Padahal Grace masih anak di bawah umur yang tidak boleh melakukan hal-hal semacam itu. Phyllis pun langsung memarahi Grace di tempat. Sementara itu, Pauline yang sedang berdansa dengan seorang bocah dengan sengaja mencium si bocah tersebut. Sontak bocah itu merasa syok sekaligus takut tertular herpes yang diderita Pauline. Akibat kekacauan yang dilakukan Grace dan Pauline membuat Phyllis menjadi malu dan tidak ingin lagi mendaftarkan mereka ke acara dansa cotillion. Keesokan harinya, Pauline ketahuan bolos dari sekolah. Pauline seharian berada di perpustakaan untuk membaca buku tentang prosedur bedah. Pauline berencana untuk melakukan transplantasi paru-paru pada adiknya. Maka dari itu dia belajar tentang struktur paru-paru dan cara transplantasinya. Akan tetapi karena dia bolos sekolah membuat Phyllis menjadi sangat marah pada Pauline. Phyllis sudah mencoba untuk sabar dan bersikap baik pada Pauline. Namun Pauline selalu saja bertindak semaunya. Phyllis menyatakan bahwa dia kesulitan untuk menyayangi Pauline. Secara diam-diam Pauline mendengar perbincangan ayah dan ibunya. Mengetahui jika Phyllis tidak bisa menyayanginya membuat Pauline menjadi sangat bersedih. Semakin lama Pauline semakin masuk ke dalam delusinya. Pauline mulai melakukan latihan bedah dengan menggunakan mayat burung yang dia temukan di jalan. Keesokan paginya, Pauline dibuat geram oleh tingkah Natalie dan Abigail yang mengusik kehidupan keluarga Pauline. Mereka berdua dengan sengaja mencoret-coret dinding rumah Pauline dengan menuliskan kata-kata kasar serta melempari tisu toilet ke pohon di rumah Pauline. Hal itu pun membuat Pauline menjadi murka. Pauline pun segera pergi ke sekolah untuk mengajar Natalie dan Abigail. Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan Pauline, membuat dirinya pun dikeluarkan dari sekolah. Sesampai di rumah, Pauline dimarahi habis-habisan oleh Phyllis dan juga Bob. Selama ini, Bob selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Pauline. Tapi karena Pauline selalu membuat masalah, Bob menjadi kecewa pada Pauline. Dia merasa delusi yang dialami Pauline sudah semakin parah. Kemudian, Phyllis dan Bob memutuskan untuk menyewa seorang psikiater untuk menangani gangguan kepribadian dan delusi yang dialami oleh Pauline.
Phyllis sudah menjadwalkan pertemuan Pauline dengan psikiaternya minggu depan. Akan tetapi, Pauline berkata jika hal itu sudah sangat-sangat terlambat. Sore harinya, Pauline menguping pembicaraan Phyllis dan Bob tentang Grace yang harus segera melakukan prosedur transplantasi paru-paru. Mengetahui hal itu, Pauline pun berencana untuk segera melakukan transplantasi paru-paru untuk Grace. Pauline takut jika orang lain yang melakukan operasi itu akan menyebabkan Grace meninggal. Sehari sebelum melakukan rencananya, Pauline berkata jika dirinya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Mendengar hal itu, membuat Bob dan Grace menjadi senang. Tapi tidak dengan Phyllis yang membutuhkan bukti nyata dari perubahan Pauline. Keesokan harinya, kebetulan Phyllis akan pergi keluar kota. Jadi di rumah hanya ada Bob yang menjaga Grace dan Pauline. Karena ibunya tidak ada, Pauline pun mulai melakukan rencananya. Pertama-tama dia membius Bob terlebih dahulu, lalu mengikat tangan dari Bob. Kemudian dia mencari donor paru-paru untuk transplantasi ke tubuh dari Grace. Pauline pun mulai menjebak Kimberly dan dia langsung membius Kimberly. Setelah mendapatkan donor paru-paru, Pauline mendatangi Grace di kamarnya. Pauline berkata jika suatu saat nanti Grace akan berterima kasih padanya atas apa yang akan dia lakukan. Kemudian Pauline langsung membius Grace dan membawanya ke gudang. Sebelum melakukan prosedur bedah itu, Pauline mencukur habis rambutnya. Setelah itu, dia pun mulai melakukan prosedur transplantasi paru-paru. Malam harinya, Phyllis pulang ke rumah. Dia bingung melihat Bob yang sudah dalam keadaan terikat. Dengan cepat dia pergi ke kamar Grace dan tidak menemukan Grace di sana. Phyllis dan Bob sangat panik karena Pauline dan Grace tidak ada di kamar mereka. Ketika Phyllis mengecek gudang, dia sangat terkejut melihat Pauline yang sedang membedah tubuh Grace serta tubuh Kimberly. Pauline pun meminta Phyllis untuk melihat hasil bedah yang dia lakukan pada Grace. Phyllis merasa sangat syok melihat apa yang dilakukan Pauline kepada adiknya. Awalnya dia mencoba menyerang Pauline, namun dia malah memeluk Pauline sambil menangisi kematian Grace. Seketika Pauline pun ikut menangis dengan histeris karena operasi yang dia lakukan malah membuat adiknya meninggal. Setelah melakukan hal itu, kemungkinan besar Pauline akan dipenjara. Namun bisa saja Pauline tidak dikenai hukuman penjara mengingat Pauline adalah orang yang memiliki gangguan mental. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.